Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Fitriansyah dengan nomor NPM 221407150 dari kelas Tab B angkatan 2022 Teknik Pertanian. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah motor bakar traktor pertanian dengan judul Sistem pendinginan pada mobil dan motor. Oke, apa itu sistem pendinginan? Oke, sistem pendinginan adalah bagian untuk mendinginkan mesin atau menjaga temperatur suhu pada mesin. Jadi sistem pendinginan ini itu untuk mendinginkan mesin itu agar tidak overheating itu kalau suhu pada mesin itu terlalu tinggi atau terlalu panas, itu disebut overheating. Oke, lanjut. Fungsi dari sistem pendinginan itu ada beberapa. Fungsinya itu sangat berfungsi sekali. Yang pertama itu untuk menyerap panas mesin. Kemudian yang kedua untuk mengatur suhu panas antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga untuk mempercepat mesin mencapai temperatur kerja. Oke, yang pertama itu menyerap panas mesin. Jadi mesin itu kan pasti bakal panas gitu ya ketika digunakan. Nah, pada sistem pendinginan ini panas mesin itu diserap agar tidak panas, kembali normal lagi gitu. Kemudian pada poin yang kedua itu untuk mengatur suhu panas antara 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Nah, di suhu ini agar pada mesin itu suhunya tidak terlalu tinggi gitu, tidak melebihi dari 90 derajat Celcius. Karena kalau melebihi dari 90 derajat Celcius itu bisa dikatakan overheating, terlalu panas. Itu dapat berbahaya karena dapat menurunkan kinerja mesin, bahkan bisa mesin itu mati gitu. Kemudian yang ketiga itu untuk mempercepat mesin mencapai temperatur kerja. Jadi biar cepat panas gitu atau cepat dingin untuk mempercepat mesin mencapai temperatur kerja. Oke, selanjutnya pertama-tama kita di sini akan ada macam-macam sistem pendinginan. Yang pertama itu pendinginan udara, kemudian yang kedua itu radiator. Radiator ini pendinginan air gitu kan. Pendinginan air. Oke, yang kita itu bakal ngebahas yang pertama itu adalah pendinginan air atau radiator. Jadi yang pertama itu pendinginan air atau radiator itu pasti menggunakan air radiator, tetapi menggunakan udara, tetap menggunakan udara gitu. Jadi dia intinya itu dia menggunakan air untuk mendinginkan mesinnya gitu, tetapi tetap menggunakan udara sebagai bantunya. Kemudian yang kedua itu pendinginan udara. Ini pasti dengan media udara seperti sepeda motor dan mobil lama atau mobil tua. Jadi pendinginan udara ini misalnya kalau motor itu berhenti, mesin itu bakal panas gitu, misalnya pas macet gitu kan. Nah, itu bisa menyebabkan overheating karena pendinginan udara itu pastinya dari udara gitu kan. Kalau misalnya macet gitu kan udaranya nggak ada gitu, jadi bisa menyebabkan overheating. Oke, yang pertama kita bakal ngebahas tentang radiator mobil atau sistem pendingin air. Oke, di sini ada komponen-komponennya. Yang pertama itu ada reservoir tank, kemudian selang radiator, termostat, water pump, radiator. Nah, radiator yang paling penting juga karena dia itu inti dari pendinginannya itu. Kemudian fan radiator, kemudian belt, kemudian water checker. Oke, kita bakal bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama itu radiator pastinya. Radiator tuh intinya tuh kayak bagian inti gitu dari sistem pendinginan air ini. Radiator itu terbuat dari lempengan besi yang berfungsi sebagai pendinginan, memindahkan dari suhu air ke suhu udara. Jadi di radiator ini kita tuh bakal air yang panas tadi dari mesin yang panas tadi. Mesin yang panas tadi itu di bagian pembakaran, di sistem pembakaran piston kan dia dibakar gitu kan.
dibakar. Nah di situ dia bakal panas gitu. Nah disitulah terjadinya panas mesin. Nah di bagian situ ketika airnya itu udah panas, dia bakal ke radiator ini, ke radiator, kemudian didinginkan dengan kipas dan udara dari sekitar mobil itu tadi. Di bagian radiator inilah penting. Jadi suhu yang panas bakal diubah menjadi dingin di bagian radiator. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah selang radiator. Nah, selang radiator itu untuk mengembalikan atau menyalurkan air yang panas dari mesin ke radiator. Jadi selang radiator itu sebagai alat untuk air itu gitu loh, airnya. Jadi pertama kan air itu yang panas gitu dari mesin ke radiator. Nah, menggunakan selang radiator ini. Kemudian air yang udah dingin tadi dari panas kan, terus udah di bagian radiator, kemudian jadi dingin, terus disalurkan lagi ke dalam mesin menggunakan selang radiator ini. Jadi selang radiator itu sangat penting gitu kan, soalnya kan dia sebagai penyalurannya gitu. Kemudian yang ketiga adalah reservoir tank. Nah ini sebagai tempat penyimpanan dari air radiator tadi. Reservoir tank itu adalah air cadangan yang mengalami penguapan. Jadi kan karena panas tadi, jadi dia bakal mengalami penguapan itu tadi. Di bagian inilah, ini juga penting gitu ya, bagian reservoir tank ini sebagai cadangan yang mengalami penguapan, sangat penting di bagian ini. Kemudian yang keempat ada fan radiator. Fan radiator ini sama, dia itu bagian penting juga sih. Jadi dia tuh mendinginkan radiator kipas udara dari luar. Jadi dia tuh bentuknya tuh kayak kipas gitu. Dia tuh sebagai pendingin mesin itu airnya itu. Jadi kan si airnya ini, air radiator itu udah masuk ke bagian radiator. Nah di dalam radiator itu kan ada kayak sela-selanya gitu kan, pelempengan besi-besinya itu. Nah air itu di bagian situ kemudian didinginkan dengan fan radiator, kipas udara dari luar. Jadi dia bakal hidup gitu, bakal muter. Nah biasanya tuh di mobil itu tergantung mobilnya ya. Jadi kalau misalnya waktu menghidupkan biasanya ada yang langsung aktif, tapi biasanya juga ada juga yang kalau aktifnya itu udah panas gitu mesinnya. Jadi tergantung mobilnya. Kalau mobil zaman sekarang itu biasanya udah hidup dulu, waktu di starter langsung hidup. Kemudian yang kelima ada termostat. Nah ini bagian penting nih, termostat. Kenapa? Ini jadi kalau di mesinnya itu ketika air radiator itu udah panas atau mesinnya udah panas, nah si termostatnya itu bakal membuka. Tapi kalau misalnya masih dingin, si termostatnya itu bakal masih menutup. Jadi kalau sekitar lebih dari 80 derajat akan terbuka otomatis. Jadi termostat ini kalau di sistem pendinginan di air radiatornya itu udah panas lebih dari 80 derajat, dia bakal membuka dan masuk ke radiator. Pertama dari selang radiator dulu, baru ke radiator. Nah itu bakal didinginkan di situ, kemudian balik lagi ke mesin tadi, ke bagian sistem pembakaran, piston-piston yang meledak. Kemudian lanjut lagi ke 4, 5, ke 6 itu ada water pump. Water pump itu untuk mengalirkan air pendingin agar berpindah-pindah. Jadi dia itu nggak ngestak di situ aja gitu ya, air radiatornya. Pakai water pump ini biar air radiatornya itu bisa menyebar kemana-mana gitu. Kan mesin itu luas gitu kan, jadi dia nggak mungkin di situ aja gitu. Mungkin itu aja untuk water pump. Kemudian ke 6, ke 7 ada water jacket. Nah ini menyerap panas mesin merata. Water jacket itu yang bagian bolong-bolong kecil-kecil itu kan di samping di dekat di sistem pembakarannya itu ada yang bolong-bolong kecil itu. Nah itu disebut water jacket untuk menyerap panas mesin secara merata. Oke, ada berapa komponen tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ada 7 komponen pada radiator mobil atau sistem pendingin air atau radiator. Nah, ini untuk ilustrasinya tadi radiator. Jadi mana nih? Ini bagian tangkinya tadi, tangki untuk menyimpan air radiator hasil penguapan tadi. Jadi pertama itu kita di mesin dulu nih, di bagian mesin dulu. Kemudian dia bakal si termostatnya ini bakal ngebuka gitu waktu panas suhunya itu lebih dari 80 derajat. Jadi pertama itu air radiator itu nyebar ke mesin gitu, ke mesin. Dia masih bakal muter-muter di situ dulu airnya ketika pertama mesin masih dihidupkan, masih belum panas gitu kan. Nah, ketika panas mesinnya itu termostatnya itu bakal ngebuka gitu, yang tadinya menutup bakal buka. Nah, itu di suhu lebih dari 80 derajat dia ngebuka, kemudian dia bakal ngebuka terus jalan ke radiator. Nah, di radiator inilah dia bakal suhunya itu bakal didinginkan dengan ada tadi apa namanya itu keep water fan radiator. Nah, atau kipasnya gitu kan di bagian radiator. Itu fungsinya untuk mendinginkan gitu. Jadi lempengan-lempengan besi ini bisa untuk mendinginkan. Nah, kalau suhunya udah dingin, dia bakal balik lagi ke mesin tadi. Balik lagi. Disitulah dia didinginkan. Jadi sistem itu bakal muter-muter gitu terus selama mobil itu hidup. Nah, apabila kalau terjadi overheating itu dapat berbahaya karena mesin itu sangat panas gitu kan. Jadi bisa mengalami kerusakan pada mesin. Jadi sistem pendinginan itu sangat bermanfaat banget gitu. Karena ya kalau nggak ada sistem pendinginan ini sering terjadi overheating pada mesin, mengalami cepat kerusakan. Oke, mungkin itu untuk yang bagian pendingin air atau radiator pada mobil. Kemudian lanjut ke pendinginan udara atau pada motor. Lanjut, ini untuk gambarnya. Jadi kalau pada motor itu biasanya itu ada yang di motor biasa atau biasanya motor-motor kayak Revo atau gimana gitu. Kemudian ada juga untuk motor-motor gede gitu kayak motor CBR atau lainnya. Nah, kalau di motor Revo yang biasanya itu dia di bagian mesin itu kayak ada sirip-sirip gitu. Jadi dia itulah bagian untuk mendinginkan panas mesin pada motor. Bagian-bagian siripnya itu yang bagian di luar piston dari sistem pembakaran motor. Nah, ini untuk pendinginan udara pada motor. Kemudian ini untuk motor tadi, untuk motor Revo dan sebagainya. Kemudian ini untuk motor kayak CBR gitu. Ini sama, ini biasanya dia menggunakan air radiator juga. Ada yang bisa menggunakan air radiator. Kalau di motor ada beberapa motor kayak CBR dan lain-lainnya. Kalau di gambar ini dia menggunakan air radiator. Sama udara juga ya, udara yang datang juga. Kalau yang pertama tadi dia memang menggunakan udara gitu. Jadi di sirip-siripnya itu dia menyerap udara yang lewat gitu waktu kita mengendarai motor tadi itu. Kalau di kemacetan itu bisa mengalami overheating atau panas yang berlebih karena kan udaranya nggak ada gitu yang masuk, karena kita kan posisinya macet berhenti, jadi tidak ada udara yang masuk. Kita lanjut. Pertama kita bakal bahas yang tentang air cooler dulu. Air cooler yang pada sistem pendinginan udara pada motor. Pertama, air cooler itu hanya memanfaatkan udara yang lewat. Jadi tadi sirip-siripnya tadi itulah yang dia manfaatkan untuk sistem pendinginan. Jadi kalau motornya nyala kemudian nyala doang gitu, nah itu bisa panas doang jadi overheating. Kemudian kalau misalnya motornya jalan, nah itu sistem pendinginannya bakal berjalan dengan sesuai. Itu untuk di air cooler, hanya memanfaatkan udara yang lewat. Jadi kalau nggak ada udara ya sistem pendinginannya nggak bakal berjalan dengan lancar. Kemudian ini selanjutnya itu, nah ini sirip inilah yang menentukan maksimal proses pendinginan. Untuk memaksimalkan proses pendinginan,
Jadi kalau dia sistemnya udara, kalau nggak ada sirip-sirip ini kayak ya percuma aja gitu, dia bukan sistem udara jadinya. Jadi dia sistem udara ini pastinya menggunakan udara. Ini untuk bentuk siripnya tadi, ini biasanya di bagian luar piston dari sistem pembakaran pada motor. Ini untuk siripnya, gambarnya ada beberapa bagian-bagiannya pastinya, dengan mengandalkan udara yang lewat. Jadi kita kalau misalnya naik motor gitu ngebut, jadi sistem pendinginan juga bakal cepat gitu kan, karena udara yang masuk itu kencang gitu. Sebaliknya kalau kita pelan, mesin panas, overheating gitu. Nah juga kalau misalnya kita pakai motor terlalu lama juga itu bisa overheating juga. Kemudian lanjut untuk kelebihan dan kekurangan air cooler. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu. Dapat dipakai di berbagai medan. Kemudian yang kedua, mudah dalam perawatannya. Nah untuk poin yang pertama itu dapat dipakai di berbagai medan. Jadi kan ini cuma mengandalkan udara yang lewat gitu. Jadi kalau ya pastinya mau di mana juga pasti ada namanya udara kan. Kita naik motor gitu pasti ada udara yang datang gitu. Jadi bisa dipakai di mana aja gitu. Sangat bermanfaat banget lah sistem pendinginan pada air cooler ini. Dia cuma mengandalkan udara dengan sirip-sirip tadi itu, pendinginan udara. Kemudian poin yang kedua, mudah dalam perawatannya, karena tidak membutuhkan uang yang banyak gitu untuk perawatannya, karena ya udah sistemnya itu dari sananya udah bentuk kayak gitu, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, cuman tinggal pakai doang dengan mengandalkan udara yang lewat. Jadi sangat mudah dalam perawatannya. Juga kan kalau misalnya rusak juga kayak jarang mengalami kerusakan. Mungkin kalau rusak karena kita jatuh atau gimana mungkin bisa rusak. Kemudian kekurangan dari air cooler atau menggunakan sirip tadi itu tidak ada power. Kemudian yang kedua, durasi pendek untuk akselerasi tinggi. Jadi tidak ada power gitu. Jadi sistem pendinginannya itu lama gitu loh dia. Kalau nggak sama kayak air radiator tadi, kalau air radiator kan menyeluruh jadi cepat. Jadi kalau di bagian sistem udara menggunakan sirip itu dia bakal lama, karena ya dia cuma mengandalkan udara tadi. Jadi power yang dihasilkan itu sedikit gitu, tidak maksimal. Kemudian poin yang kedua, durasi pendek untuk akselerasi tinggi. Jadi waktu ngegas pertama itu durasinya pendek gitu, maksudnya kita dengan jarak yang jauh akselerasi tinggi, maksudnya itu kayak kita ngebut gitu akselerasi tinggi. Nah itu durasinya itu bakal pendek gitu, jadi mesinnya itu bakal overheating, panas gitu dia, untuk poin kedua. Oke lanjut bagian itu. Nah di motornya juga ada yang bagian namanya radiator. Radiator itu sistem pendingin air gitu. Jadi di motor itu ada 3, yang tadi kita udah bahas. Yang pertama air cooler itu, jadi dia menggunakan sirip-sirip untuk pendinginannya, jadi dia hanya menggunakan udara. Kemudian ada radiator yang ini akan kita bahas. Kemudian yang ketiga itu ada dengan menggunakan oil cooler, itu menggunakan oli, nanti kita bahas juga. Oke, yang sekarang itu kita bakal membahas tentang sistem pendinginan pada motor, yaitu radiator. Oke, radiator. Nah, jadi sama kayak mobil tadi dengan air pada saat pendinginannya. Oh ya, untuk air pada radiator ini biasanya menggunakan ada gitu air radiatornya gitu, ada sendiri gitu. Jadi ini sistemnya sama aja kayak mobil tadi. Jadi ketika belum panas, air itu bakal tetap di mesin, sekitar mesin. Kemudian kalau udah panas, di thermostatnya itu bakal ngebuka, kemudian masuk ke radiator, didinginkan menggunakan fan radiator, kemudian balik lagi ke mesin tadi dengan berputar-putar terus menerus. Oke, kemudian ini ada kelebihan dan kekurangan dari radiator pada sepeda motor. Kemudian yang pertama itu kelebihan dulu. Yang pertama bisa mencapai akselerasi dan power yang tinggi. Jadi kebalikannya ya. Jadi kelebihan karena kan tadi kan cuman menggunakan udara, sekarang menggunakan air. Jadi bisa mencapai akselerasi dan power yang tinggi karena pendinginan itu lebih cepat dengan menggunakan air radiator ini. Kemudian
ada kekurangannya. Yang pertama, takut bocor pada sirip-siripnya. Kemudian yang kedua, perawatannya rumit dan mahal. Oke, pada poin yang pertama itu takut bocor pada sirip-siripnya, karena kita menggunakan air radiator tadi kan. Terus menggunakan motor itu kan sangat rentan gitu, jadi bisa takut bocor pada sirip-siripnya, bisa air radiator itu keluar gitu kan. Itu kekurangannya. Kemudian poin yang kedua, perawatannya rumit dan mahal. Pastinya mahal karena air radiator ini sangat rumit gitu, dan manfaatnya itu sangat lebih tinggi daripada yang tadi menggunakan sirip gitu. Jadi perawatan yang rumit dan mahal pastinya. Kemudian yang terakhir itu kita bakal bahas tentang oil cooler. Oil cooler ini pada motor. Jadi dia menggunakan oli. Didinginkan oli mesin, oli dapat menyerap panas. Jadi olinya itu dapat menyerap panas. Sama seperti radiator tadi. Kalau radiator tadi kan dia menggunakan air radiator. Tapi kalau di oil cooler ini dia menggunakan oli sebagai sistem pendinginnya gitu. Jadi sama tadi kayak dia oli itu sekitar mesin tadi, sistem pembakaran tadi di situ, sekitar situ. Kemudian dia jalan ke radiator, kemudian balik lagi. Jadi sistemnya sama aja gitu, muter-muter. Kalau untuk radiator itu agak beda gitu bentuknya. Dia lebih kecil gitu untuk oli-olinya tadi itu. Jadi dia muter lagi balik ke situ. Gitu untuk air cooler. Jadi sama kayak radiator pada air radiator. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya pasti akselerasi power yang tinggi, sama kayak radiator air tadi. Ini menggunakan oli, jadi akselerasinya power yang tinggi. Kemudian kekurangannya bocor pada sirip pada olinya, sama kayak tadi juga sih. Jadi takut bocor aja gitu, karena ini kan menggunakan oli gitu. Misalnya kita ada sesuatu kita nggak tahu kan, dia bisa bocor, jadi kita nggak tahu. Nah ini kemudian selanjutnya itu ini dari bentuk dari air radiator tadi. Jadi nggak sembarangan air yang dipakai gitu ya. Jadi ada air khusus radiator gitu biar lebih efisien dalam pendinginannya gitu. Oke, mungkin itu aja. Jadi kalau di mobil itu dia menggunakan sistem pendinginan air atau radiator, pure menggunakan air. Bukan pure, maksudnya ada air dengan udara. Jadi nggak ada macam-macam gitu. Udara yang digunakan juga untuk waktu pendinginannya gitu. Kalau sistem dalamnya itu dia menggunakan air radiator tadi. Kemudian kalau pada motor itu ada 3. Kalau di mobil kan cuma ada 1. Nah di motor itu ada 3. Yang pertama air cooler atau menggunakan sirip-sirip. Jadi dia hanya menggunakan sirip-sirip di bagian luar piston. Dia nggak menggunakan air atau oli. Nah kemudian ada tiga kan tadi kan. Nah yang kedua itu radiator, sama kayak mobil tadi. Nah di motor juga itu ternyata ada kayak motor-motor sekarang itu kayak CBR, kemudian KX dan sebagainya. Dia menggunakan radiator, menggunakan sistem pendinginan radiator atau menggunakan air radiator. Jadi sama kayak mobil tadi, dia menggunakan air di dalam mesin, kemudian balik ke radiator, kemudian balik lagi ke mesin. Kemudian yang terakhir itu menggunakan oil cooler, sama sistemnya dengan menggunakan radiator tadi. Dia hanya diganti air radiator itu diganti pakai oli. Jadi hanya bagian itu doang diganti. Jadi cara kerjanya sama, kemudian bagian radiator itu lebih kecil gitu. Jadi seperti itu. Ini juga sangat bermanfaat banget karena bisa menghasilkan akselerasi yang tinggi gitu. Jadi kesimpulannya itu kalau misalnya kita menggunakan radiator dengan air atau oli itu lebih cepat dalam sistem pendinginannya. Pendinginannya itu lebih cepat dibandingin kita hanya menggunakan udara. Maksudnya itu dia nggak, di mesinnya itu tidak ada air atau tidak ada oli, bukan dong, di dalam mesinnya untuk sistem pendinginannya itu nggak ada itu gitu. Jadi itu bakal lama, hanya mengandalkan udara yang lewat.
Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.